Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STEMA Talk bersama Bu Wiwi. Hari ini Bu Wiwi di acaranya seremonial penyerahan beasiswa D3 KOPT Trakindo Utama di konsentrasi keahlian teknik alat berat. Hari ini ditemani oleh teman-teman hebat dari teknik alat berat. Yang pertama, halo, saya Jasa Vlatus Gedis Kapapel, biasa dipanggil Kapapel, salah satu siswa penerima beasiswa koop dari 12 sampai 3. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Samputra. Nah, saya adalah salah satu penerima beasiswa D3 KOPT Trakindo Utama. Oke, baik Kak Pabel dan juga Dani, hari ini kita mau tanya-tanya atau kita akan berbincang-bincang terkait dengan penerimaan beasiswa D3 KOPT Trakindo Utama ya di konsentrasi keahlian kelas industri teknik alat berat. Oke, pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab pergantian, yaitu apa yang kalian rasakan setelah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa D3 KOPT Trakindo Utama? Iya, mungkin saya dulu ya yang jawab ya. Jadi teman-teman, yang saya rasakan setelah tahu kalau saya itu salah satu siswa penerima beasiswa koop, ya relate aja. Kalau dalam kehidupan ini kita nerima beas itu masa nggak seneng gitu ya? Ya, maksudnya seneng gitu ya? Iya. Bahagia. Saya juga pribadi seneng gitu. Alhasil jeripaya saya selama 3 tahun ini dan juga terbayar ya, gitu terbayar gitu. Kalau dari Mas Dani? Dani? Aduh, rasanya campur aduk, ada rasa senang, rasa sedih, dan juga rasa terharu juga. Itu benar-benar rasanya campur aduk, bikin kita bingung perasaan kita itu bagaimana setelah mendapatkan beasiswa ini. Tapi saya rasa itu adalah benar-benar kesempatan yang harus saya ambil. Jadi saya merasakan saya diterima di beasiswa ini, saya senang, terharu, dan sedih semuanya jadi satu. Jadi satu campur aduk ya intinya. Campur aduk, ya. Oke, ya. Baik. Selanjutnya yaitu selama pelaksanaan proses seleksi ya, berarti selama proses seleksi ini apa yang paling berkesan untuk kalian berdua dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oh, baik. Jadi kalau dari saya itu benar-benar gimana ya? Saya kan benar-benar ibaratnya tuh satu persatu tangganya tuh teliti. Nah, jadi setiap langkahnya itu benar-benar berkesan banget kalau buat saya. Kan kalau di tes beasiswa tuh ada tes knowledge, tes tingkat atau tes praktek, bongkar pasang gitu. Habis itu ada tes interview. Nah, itu utamanya. Dan juga di tes beasiswa ini juga ngambil dari hasilnya final assessment. Yang dimana itu kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh atau nggak benar-benar punya pengalaman yang baik waktu magang, waktu sekolah di sini, itu benar-benar nggak bisa membantu. Jadi kebetulan saya kan salah satu siswa yang ikut K3TAB. Nah, itu juga benar-benar membantu untuk proses interview, untuk proses dari seleksi beasiswa ini. Mas Dani? Kalau saya itu perasaannya adalah naik turun, benar-benar bimbang aslinya ini keterima atau tidak gitu. Tapi benar-benar saya mengatasinya itu dengan rasa penuh percaya diri, harus benar-benar menata ini waktu belajar dan waktu bagaimana kita main terus. Pokoknya kita harus membagi waktu lah buat belajar dan buat main. Kalaupun kita belajar terus, nanti kita refleksinya kapan gitu, mesti jenuh terus kalau nggak refreshing gitu. Mestinya ada beberapa hal itu yang perlu kita refreshing. Contohnya itu belajar terus menerus, itu bikin aduh pusing banget, harus refreshing. Nah terus ya saya juga salah satu peserta K3TAB tahun 2025 dan alhamdulillahnya itu adalah membawa kepercayaan diri saya untuk melanjutkan tes beasiswa kali ini Dan menjadi penerima beasiswa tentunya ya. Jadi yeah. teman-teman STEMA Talk, jadi baik itu Kak Pabel dan juga Dani, mereka ini merupakan pemenang juga di pelaksanaan lomba K3TAB tahun 2025 ya, dan dinyatakan sebagai salah satu pemenang juga dan meraih juara berapa? Juara umum. Juara umum ya. Nah, ini lanjutan dari hal tersebut mungkin karena mereka sudah benar-benar fokus di teknik alat berat ini dan juga memang sudah masuk di kelas industri teknik alat berat PT Trakindo Utama. Akhirnya kemampuan mereka benar-benar terasah dan juga berhasil melewati yang namanya seleksi PT Trakindo yang cukup ketat ya. Jadi mulai dari tes knowledge, terus ada juga interview juga ya. Itu sangat sulit ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan tantangan terbesar kalian saat melalui tahapan-tahapan tes ini gitu. Ya.
Jadi kalau yang namanya tes itu juga pasti kan ada tekanannya tersendiri, nah, baik itu dari tekanan batin, tekanan mental, tekanan batin. ya walaupun tekanan lingkungan juga itu. Betul. Kan kita kan sebagai peserta kan punya ekspektasi lah untuk lolos gitu ya. Jadi itu kan membawa tekanan mental sendiri. Nah, untuk mengatasinya, saya itu biasanya benar-benar manajemen waktu dan juga manajemen mental yang dimana kalau udah stres nih belajar ya udah refreshing dulu kayak yang dikatakan sama teman saya tadi. Jadi nggak bisa kalau langsung belajar nanti alhasil burnout. Nah itu malah nanti tambah bikin masalah. Kalau itu dari saya. Kalau dari teman saya? Kalau dari saya itu hampir sama kayak tadi, itu benar-benar naik turun perasaannya, ini keterima atau enggak gitu. Jadi untuk mengatasi solusinya itu tadi, saya itu benar-benar percaya diri, terus bagaimana memanajemen waktu buat belajar, buat refreshing dan yang lain-lain, supaya apa yang dikatakan kalau kita tadi itu burnout. Oke, coba ini ya, selanjutnya mungkin banyak teman-teman yang mereka tuh pingin tahu gimana sih cara kalian belajar di teknik alat berat. Itu kan tentu sangat padat sekali ya kegiatan kalian, bahkan kalian bisa pulang sampai menjelang maghrib malam, gitu ya, bahkan malam gitu ya. Nah, bagaimana cara membagi waktu dan strategi belajarnya nih sampai akhirnya bisa dinyatakan lulus beasiswa ini? Oh ya, jadi untuk metode belajar yang kami pakai itu biasanya kalau dari pribadi saya sendiri, saya itu orangnya benar-benar suka penasaran sama sesuatu hal yang emang benar-benar saya bingungin kalau saya baca di buku. Nah, kebetulan kan fasilitas di workshop teknik alat berat itu lumayan lengkap. Kemudian juga ada guru-guru yang bisa mendampingi. Alhasil saya juga sering-sering tanya ke guru-guru dan juga sosialisasi, Pak ini misal komponennya ini gimana sih cara kerjanya? Nah, itu saya tanya ke bapak pembimbing saya. Nah, dan juga kalau misal kita nih bingung nih komponen ini wujudnya gimana, cara kerjanya gimana. Saya kan tipe orang kalau nggak lihat langsung nggak percaya. Jadi mumpung ada di workshop, langsung saya bongkar sendiri, saya cari videonya. Tuh. Dari Dani? Kalau dari saya sendiri itu untuk metode belajarnya itu kan saya hobinya itu baca komik, terus ada bacaan manhwa juga, terus pokoknya baca-baca. Baca komik juga ternyata. Baca komik. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa menguntungkan buat saya. Nah, saya sering itu baca-baca dari buku, terus apalagi itu bukunya itu ada bergambar gitu. Nah, saya makin penasaran tuh. Akhirnya saya cari di YouTube gitu. Oh, seperti kayak gini. Nah, itu adalah salah satu saya belajar. Nah, terus juga ada beberapa dalam satu minggu itu saya refreshing kayak olahraga ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu supaya otak kita itu nggak selalu dulu tentang belajar terus. Nanti kapasitas kita, aduh, pusing gitu tuh jadinya. Nanti malah jadi stres gitu ya. Jadi harus imbang antara bermain dan juga belajarnya. Oke, pertanyaan terakhir nih, pesan untuk adik-adiknya yang mungkin akan jadi penerus kalian yang ingin sekolah di SMKN 1 Singosari, khususnya di teknik alat berat. Mereka nanti pasti akan berproses mengikuti seleksi untuk kelas industri teknik alat berat PT Trakindo Utama. Mungkin juga nanti mereka akan jadi salah satu peserta untuk masuk seleksi beasiswa ini. Nah, pesan untuk dari kalian untuk adik-adiknya seperti apa? Pesan saya untuk adik kelas saya yang nonton video ini, ingat jalan di dunia itu nggak ada yang mudah. Jadi kalau kalian ingin ngambil jalan yang terbaik untuk kalian, ingatlah satu hal. Sesuatu akan terlalu terlihat sulit sampai kamu selesai melakukannya. Udah, itu aja kata-kata dari saya. Baik, berarti selesaikan sampai akhir gitu ya? Iya. Oke, Dani. Nah, untuk saya sendiri, untuk adik-adiknya itu benar-benar kalian itu harus gali potensi untuk raih prestasi. Nah, jadikan potensi ini untuk menggali diri kalian jadi diri yang lebih baik dan berkarakter untuk meraih prestasi di SMKN 1 Singosari. Semangat untuk adik kelas. Semangat! Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Pabel dan juga Dani. Mereka adalah salah satu penerima beasiswa PT Trakindo Utama untuk D3 yang nantinya kita tidak tahu mereka akan ditempatkan di mana, tapi pesan Bu Wiwi untuk kalian ya, semoga lancar nanti kuliahnya dan bisa jadi sukses lah ke depannya gitu ya. Sampai jumpa kembali di SMA Talk selanjutnya. Dadah.